Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Dewan Penilai yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait tentang surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya ala dukhuli fihi, untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya pada lafadz la ikraha terdapat la linafiyatul jinsi. Namun bukan hanya sekedar menafikan saja, tetapi di dalamnya terdapat makna nahyi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir Juz 3 halaman 26, bahwasanya wan nafyul ikrahi khobarun fi maknan nahi, bahwasanya mentiadakan pemaksaan itu sebagai khobar karena di dalamnya terdapat makna nahi. Wal muradu nafyu asbabil ikrahi fi hukmil islami, mentiadakan sebab-sebab ikrah di dalam hukum Islam. Ai la tukrihu ahadan ala itsba'il islami qasron. Maksudnya janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam secara keras atau secara radikal. Nah, kenapa demikian hadirin? Kalau di dalam sawinya dijelaskan fa innal haqqa wal batila dhahirani likulli ahadin. Sesungguhnya masing-masing di antara hak dan batil itu keduanya telah tampak, telah jelas. Fala yanfa'u al-ikrahu. Maka terkait tentang ikrah itu tidak ada efeknya sama sekali atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minina. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia di bumi seluruhnya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minina. Tetapi apakah kamu ingin memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, terkait ayat ini hadirin, menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari Juz 9 halaman 297 dijelaskan bahwa keimanan manusia di muka bumi ini sudah menjadi ketetapan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, kemudian setelah itu ada lafadz ad-din. Ad-din menurut Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib Juz 7 halaman 15 bahwa alif lam di situ bermakna ma'rifat li ahdidihni, yaitu sesuatu yang sudah diketahui di dalam hati. Yang dimaksud adalah dinul Islam. Begitu juga di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir Juz 3 halaman 25 pun mengatakan sama, bahwa yang dimaksud ad-din adalah dinul Islam. Kemudian qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Di sini juga dijelaskan ayyadhara bil ayatil bayyinat annal imana rusdun wal kufru ghayyun, bahwasanya sesungguhnya iman itu adalah kebenaran dan kekufuran itu adalah kesesatan. Nazalat fi man kana lahu minnal ansori auladun arada ayyukrihahum alal islami, bahwasanya ayat ini diturunkan kepada seorang dari sahabat Ansor yang menginginkan atau memaksa anaknya agar masuk Islam. Yang dimaksud di sini sahabat Ansor itu bernama Abu Hissin di dalam kitab sawinya. Nah, di sini jelas memaksa terkait tentang agama itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam suatu kisah, suatu hikayah atau suatu cerita bahwasanya ketika Abu Thalib sedang sakarat, kemudian beliau
berkata kepada Bani Hashim, "Ya ma'asyira Bani Hashim, saddaku Muhammadan tuflihu." Wahai Bani Hashim, benarkanlah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Ya ammi ta'muruhum bin nasiyati li anfusihim wa tad'uha li nafsik." Wahai pamanku, sesungguhnya engkau memerintahkan mereka untuk menasihati diri mereka sendiri, tetapi engkau meninggalkan nasihat pada dirimu sendiri. Kemudian Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, "Wahai ponakanku, apa yang kau maksud itu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Uridu antakula la ilaha illallah ashhadu laka biha indallah." Aku berharap engkau bisa mengucapkan la ilaha illallah, syahadatmu akan kusaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata paman Nabi, "Wahai ponakanku, sesungguhnya saya mempercayai dan meyakini bahwa ajaran yang kau sampaikan itu benar. Tetapi saya tidak mau di akhir hayatku menjadi orang yang tidak komitmen dengan apa yang aku pegang dari awal." Nah, setelah itu akhirnya turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin." Bahwasanya terkait tentang hidayah, cuman Allah yang bisa memberikan. Oleh karena itu hadirin, terkait tentang masalah toleransi dalam beragama ini, kita sudah semestinya jangan sampai memaksa untuk harus masuk dalam agama Islam. Tugas kita sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat 40, fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Maka tugas kamu hanya menyampaikan dan kami yang akan menghitungkan hisab mereka. Mungkin yang bisa saya simpulkan terkait tentang ini adalah terkait keimanan seseorang dan hidayah seseorang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga dalam kesempatan ini kita bisa mendapatkan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, wallahu alam bisawab. Apabila ada keterangan yang masih keliru mohon dibenarkan, li annahul insan maulul qata' wa nisyan, wallahul muwaffiq ila ummi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.